Pernahkah kamu merenung bagaimana keberuntungan bisa hadir dalam hidup kita? Apakah ia hanya permainan kebetulan, ataukah keberuntungan adalah hasil dari harmoni antara niat, tindakan, dan energi yang kita bangun? Hari ini, mari kita melangkah lebih jauh, memahami bagaimana keberuntungan dapat dipupuk melalui cara-cara yang selaras dengan nilai luhur, sehingga tidak hanya memberi manfaat bagi diri sendiri, tetapi juga untuk dunia di sekitar kita. Namun sebelum kita memulai, ada satu langkah penting yang harus kita lakukan. Pastikan untuk menyukai video ini, berlangganan saluran, dan mengaktifkan pemberitahuan dengan menekan lonceng agar tidak ketinggalan perjalanan inspiratif kita berikutnya. Jangan lupa, tinggalkan komentar 77 di bawah untuk mengirimkan sinyal kuat ke semesta bahwa kamu siap menerima pesan ini sepenuhnya. Terima kasih atas dukungan luar biasa melalui fitur Super Thanks yang kamu berikan. Ini adalah dukungan tak ternilai bagi perjalanan spiritual kita bersama, menguatkan langkah kita menuju harmoni dan pencapaian diri. Keberuntungan sejati bukanlah sesuatu yang datang secara tiba-tiba atau diambil dari orang lain, melainkan hasil dari upaya sadar kita untuk menyelaraskan diri dengan nilai-nilai tertinggi. Ia adalah gema dari energi positif yang kita pancarkan melalui tindakan kecil yang bermakna, niat tulus yang dijaga dengan hati-hati, dan hubungan yang kita bangun dengan penuh kesadaran. Mari kita bersama-sama menggali lebih dalam, menyelami esensi keberuntungan yang sesungguhnya. Dalam perjalanan ini, kita akan belajar bagaimana menciptakan kehidupan yang tidak hanya dipenuhi dengan keberuntungan, tetapi juga membawa manfaat bagi orang lain, memastikan bahwa setiap langkah kita membawa harmoni dan kedamaian bagi semesta. Bersiaplah, karena perjalanan ini bukan hanya tentang mendapatkan keberuntungan, tetapi juga tentang menjadi sumber keberuntungan itu sendiri. Bab 1. Memahami esensi. Keberuntungan. Keberuntungan seringkali diselimuti misteri, seolah-olah ia adalah anugerah yang diberikan kepada segelintir orang tanpa alasan yang jelas. Namun, benarkah keberuntungan hanyalah hasil dari kebetulan? Ataukah ia adalah sebuah perjalanan yang bisa kita bangun dengan penuh kesadaran dan dedikasi? Keberuntungan sejati bukanlah benda yang dapat dipinjam, dicuri, atau diambil dari orang lain. Ia bukanlah koin emas yang dapat berpindah tangan atau komoditas yang dapat diperjualbelikan. Keberuntungan adalah harmoni antara niat, tindakan, dan energi yang kita pancarkan ke dunia. Ia adalah pantulan dari semesta yang merespon setiap langkah kita, setiap niat baik yang kita tanam, dan setiap hubungan yang kita bina dengan cinta dan integritas. Penting untuk memahami bahwa keberuntungan bukanlah permainan angka yang terbatas. Ia tidak habis dibagi, tidak menipis saat dibagikan, dan tidak menjadi milik satu orang saja. Sebaliknya, keberuntungan adalah energi yang terus meluas, tumbuh ketika kita membagikannya dengan orang lain, dan menguat saat kita menggunakannya untuk kebaikan bersama. Bayangkan seorang pemilik usaha kecil yang memutuskan untuk mendukung inisiatif komunitas di lingkungannya. Ia mungkin menyumbangkan waktu, tenaga, atau sumber daya untuk membantu proyek yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Tindakannya ini tidak hanya memperkuat jaringan sosial di sekitarnya, tetapi juga menciptakan aliran energi positif yang meluas. Orang-orang mulai mendukung usahanya, bukan hanya karena produk atau jasanya, tetapi karena mereka merasakan ketulusan di balik setiap tindakannya. Keberuntungan yang ia peroleh bukanlah hasil dari mengambil apa yang dimiliki orang lain, melainkan hasil dari menciptakan kebaikan yang dirasakan semua pihak. Keberuntungan juga berakar pada cara kita melihat dunia. Ketika kita memandang hidup dengan mata penuh rasa syukur, setiap tantangan menjadi peluang, dan setiap peluang menjadi tangga menuju keberhasilan. Rasa syukur adalah kunci untuk membuka pintu keberuntungan, karena ia menyelaraskan energi kita dengan semesta. Dalam rasa syukur, kita menemukan harmoni yang mengalir dari tindakan kita, dan dari harmoni itulah keberuntungan sejati bermula. Dalam perjalanan spiritual, keberuntungan seringkali dianggap sebagai hasil dari keseimbangan antara tindakan kita dengan hukum-hukum alam semesta. Ketika kita bertindak dengan niat baik, kita tidak hanya menciptakan keberuntungan bagi diri kita sendiri, tetapi juga bagi orang lain.
Disinilah keberuntungan menjadi lebih dari sekadar hasil. Ia menjadi tujuan yang membawa kebaikan bagi banyak orang. Keberuntungan sejati adalah cerminan dari diri kita. Ia adalah hasil dari niat yang tulus, tindakan yang bermakna, dan hubungan yang dibangun dengan integritas. Ia tidak dapat diambil, tidak dapat dipinjam, tetapi dapat diciptakan dengan penuh kesadaran. Mari kita renungkan. Bagaimana keberuntungan hadir dalam hidupmu? Apakah ia datang melalui kebetulan? Ataukah ia adalah hasil dari setiap langkah kecil yang kamu ambil dengan penuh kesadaran? Dalam bab ini, kita belajar bahwa keberuntungan sejati tidak datang dari luar, tetapi tumbuh dari dalam, dari cara kita memandang dunia dan cara kita membangun hubungan dengan sesama. Keberuntungan, pada akhirnya, adalah perjalanan. Sebuah perjalanan menuju harmoni, kebaikan, dan kebahagiaan yang berakar pada tindakan kita sendiri. Mari melangkah dengan penuh kesadaran, menciptakan keberuntungan yang membawa manfaat, bukan hanya bagi kita, tetapi juga bagi dunia di sekitar kita. Bab 2. Menciptakan keberuntungan. Melalui kolaborasi dan pertumbuhan pribadi. Keberuntungan bukanlah takdir yang menunggu di ujung jalan, melainkan jalan itu sendiri yang kita bangun dengan niat tulus, usaha yang konsisten, dan semangat yang tak pernah padam. Dalam perjalanan menuju keberuntungan, kita tidak melangkah sendirian. Sebaliknya, kita membutuhkan tangan-tangan lain yang siap menyokong, berbagi visi, dan tumbuh bersama. Kolaborasi adalah seni menciptakan harmoni antara berbagai kekuatan. Bayangkan dua individu dengan keahlian yang berbeda tetapi saling melengkapi. Ketika mereka bergabung untuk mencapai tujuan yang sama, hasil yang tercipta bukan hanya sekadar penjumlahan, tetapi sebuah sinergi yang melipat gandakan potensi. Misalnya, seorang seniman dan seorang wirausahawan yang bekerja sama untuk menciptakan produk inovatif. Karya seniman menjadi lebih bermakna dengan strategi bisnis wirausahawan, sementara kreativitas seniman membawa dimensi baru bagi strategi pemasaran. Inilah kolaborasi yang membangun keberuntungan, di mana masing-masing pihak memberikan yang terbaik dari dirinya, menciptakan peluang yang tidak mungkin dicapai sendirian. Namun, kolaborasi bukan sekadar berbagi tugas atau bertukar ide. Ia adalah perjalanan spiritual yang melibatkan saling percaya, menghormati, dan memahami. Dalam kolaborasi sejati, kita belajar untuk merayakan keberhasilan orang lain seperti keberhasilan kita sendiri. Kita menjadi saksi dan pendukung dalam perjalanan mereka, seperti mereka menjadi saksi dan pendukung dalam perjalanan kita. Kolaborasi ini bukan hanya menciptakan keberuntungan untuk diri sendiri, tetapi juga menanam benih keberuntungan dalam kehidupan orang lain. Sementara itu, pertumbuhan pribadi adalah landasan dari semua keberuntungan. Bagaimana mungkin kita menarik peluang baru jika diri kita tetap sama seperti kemarin? Pertumbuhan pribadi adalah panggilan untuk terus belajar, berani merenung, dan membuka diri terhadap pengalaman baru. Dalam setiap langkah kecil menuju perbaikan diri, kita memperluas cakrawala kita dan membuka pintu-pintu keberuntungan yang sebelumnya tersembunyi. Bayangkan seorang individu yang memutuskan untuk meluangkan waktu setiap hari untuk membaca buku, mengikuti kursus, atau sekadar merenungkan pelajaran dari pengalaman hidupnya. Dalam proses ini, ia tidak hanya meningkatkan pengetahuan, tetapi juga memperluas kemampuan dan kepekaannya terhadap peluang yang datang. Keberuntungan, seperti angin segar, menghampiri mereka yang telah menyiapkan diri untuk menyambutnya. Pertumbuhan pribadi juga melibatkan keberanian untuk menghadapi kekurangan diri dan menjadikannya pijakan untuk melompat lebih tinggi. Ia adalah pengakuan bahwa tidak ada perjalanan yang bebas dari rintangan, tetapi setiap rintangan adalah guru yang mengajarkan kita cara menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap untuk menerima keberuntungan yang lebih besar. Dalam kombinasi antara kolaborasi yang bermakna dan pertumbuhan pribadi yang berkelanjutan, keberuntungan menjadi sesuatu yang kita ciptakan, bukan sesuatu yang kita tunggu. Ia menjadi cerminan dari hubungan yang kita bangun dengan orang lain dan hubungan yang kita perkuat dengan diri sendiri. Jadi, mari bertanya pada diri kita, dengan siapa kita ingin berkolaborasi untuk menciptakan harmoni yang lebih besar?
dan bagaimana kita dapat terus bertumbuh untuk menarik keberuntungan yang selaras dengan potensi tertinggi kita. Keberuntungan tidak pernah jauh dari mereka yang terus melangkah, terus belajar, dan terus berbagi. Mari jadikan bab ini sebagai awal dari perjalanan untuk menciptakan keberuntungan yang sejati, yang tidak hanya memperkaya hidup kita, tetapi juga hidup orang-orang di sekitar kita. Bab 3. Praktik spiritual untuk menyelaraskan keberuntungan. Keberuntungan sejati adalah getaran yang mengalir dari keselarasan antara jiwa, niat, dan semesta. Ia bukan hanya hasil dari tindakan fisik, tetapi juga buah dari perjalanan spiritual yang mendalam. Dalam dunia yang penuh dengan keragaman energi, praktik spiritual menjadi jembatan untuk menyelaraskan diri dengan arus keberuntungan yang mengalir tanpa henti. Namun, praktik ini harus dilakukan dengan niat tulus dan penghormatan pada hukum-hukum semesta, sehingga keberuntungan yang kita tuai tidak pernah merugikan orang lain. Praktik spiritual untuk keberuntungan dimulai dengan mengenali keterhubungan kita dengan semua hal. Kita bukanlah entitas yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari jaringan kehidupan yang luas. Ketika kita mengakui bahwa setiap tindakan, pikiran, dan perasaan kita memiliki resonansi, kita mulai memahami pentingnya menjaga keharmonisan dalam setiap langkah kita. Meditasi adalah salah satu cara untuk menyelaraskan diri dengan keberuntungan. Bayangkan duduk dalam keheningan, menghirup udara dengan penuh kesadaran, dan merasakan getaran semesta yang mengalir melalui tubuh dan pikiranmu. Dalam meditasi, kita belajar untuk mengosongkan pikiran dari kekhawatiran dan membuka ruang bagi niat baik untuk tumbuh. Meditasi bukan hanya sebuah teknik, tetapi sebuah perjalanan menuju pusat diri, di mana keberuntungan sejati mulai berakar. Selain meditasi, rasa syukur adalah kunci utama dalam praktik spiritual yang menarik keberuntungan. Ketika kita bersyukur, kita tidak hanya mengakui apa yang telah kita terima, tetapi juga membuka pintu bagi lebih banyak hal baik untuk datang. Bayangkan memulai hari dengan mengucapkan terima kasih atas hal-hal kecil, udara yang segar, kesempatan untuk belajar, atau senyuman dari seseorang yang kita sayangi. Rasa syukur menciptakan resonansi positif yang memancar keluar, menarik keberuntungan yang selaras dengan energi kita. Praktik spiritual juga mencakup ritual sederhana yang menghormati keterhubungan kita dengan alam. Berjalan di bawah cahaya matahari pagi, memeluk pohon, atau merasakan pasir di bawah kaki telanjang adalah cara untuk mengingatkan diri bahwa kita adalah bagian dari bumi ini. Dalam penghormatan ini, kita menemukan energi yang memperkuat niat baik kita dan mengarahkan kita pada jalur keberuntungan. Namun, praktik spiritual tidak hanya tentang koneksi dengan diri sendiri atau alam, tetapi juga tentang hubungan kita dengan orang lain. Ketika kita mendoakan kebaikan untuk orang lain, kita menciptakan lingkaran energi positif yang pada akhirnya kembali kepada kita. Doa atau niat baik yang tulus untuk kebahagiaan dan kesuksesan orang lain adalah salah satu cara paling kuat untuk menarik keberuntungan. Dalam setiap doa, kita mengirimkan pesan kepada semesta bahwa kita percaya pada hukum timbal balik. Apa yang kita berikan akan kembali kepada kita dalam bentuk yang lebih besar. Dalam praktik spiritual, penting untuk menjaga integritas dan niat murni. Hindari cara-cara yang menjanjikan keberuntungan instan, tetapi merusak keseimbangan semesta. Misalnya, tidak ada ritual atau mantra yang dapat membawa keberuntungan jika dilakukan dengan niat egois atau merugikan orang lain. Keberuntungan sejati hanya tumbuh dari tanah yang subur oleh kebaikan, kejujuran, dan cinta kasih. Praktik spiritual untuk keberuntungan adalah tentang menyelaraskan diri dengan arus kehidupan, memperkuat niat baik, dan memancarkan energi positif ke dunia. Ia bukanlah jalan pintas, tetapi perjalanan panjang yang penuh dengan keindahan, pembelajaran, dan transformasi. Mari kita renungkan, apa niat tulus yang ingin kita pancarkan hari ini? Bagaimana kita dapat menyelaraskan diri dengan semesta untuk menarik keberuntungan yang memperkaya hidup kita dan orang lain? Melalui meditasi, rasa syukur, koneksi dengan alam, dan doa yang tulus, kita menciptakan ruang untuk keberuntungan hadir dalam hidup kita. Keberuntungan bukanlah hadiah dari luar, tetapi cerminan dari harmoni yang kita bangun di dalam diri dan di dunia sekitar kita.
Semakin kita berjalan di jalan spiritual ini, semakin terang cahaya keberuntungan yang menyertai setiap langkah kita. Bab 4. Membangun hubungan yang menguatkan keberuntungan. Dalam perjalanan hidup, keberuntungan tidak lahir dari kehampaan. Ia adalah hasil dari interaksi, hubungan dan energi yang kita ciptakan bersama orang lain. Hubungan yang kita bina dengan hati penuh kasih dan integritas menjadi jembatan yang mengalirkan keberuntungan ke dalam hidup kita. Ketika kita dikelilingi oleh orang-orang yang mendukung, menginspirasi, dan memperkuat langkah kita, keberuntungan tumbuh seperti pohon besar yang akarnya kuat dan cabangnya menjulang tinggi. Membangun hubungan yang menguatkan keberuntungan dimulai dengan memilih lingkaran yang tepat. Pilihlah orang-orang yang sejalan dengan nilai-nilai dan visi hidupmu. Mereka adalah individu yang membawa energi positif, menginspirasi dengan tindakan mereka, dan memberi semangat ketika kamu menghadapi rintangan. Dalam lingkaran ini, keberuntungan bukanlah sesuatu yang diperebutkan, tetapi sesuatu yang dibagikan dengan penuh cinta dan saling mendukung. Pikirkan tentang seorang teman yang selalu hadir saat kamu membutuhkan nasihat, atau seseorang yang mendorongmu untuk mengambil peluang yang selama ini kamu ragukan. Hubungan seperti ini adalah sumber keberuntungan yang tidak ternilai. Namun, hubungan yang kuat tidak terbentuk begitu saja. Ia membutuhkan waktu, komitmen, dan komunikasi yang jujur. Jadilah pendengar yang baik, berikan dukungan tanpa pamrih, dan jangan ragu untuk merayakan keberhasilan orang lain seperti keberhasilanmu sendiri. Dalam membangun hubungan yang menguatkan keberuntungan, penting untuk menciptakan energi positif dalam setiap interaksi. Ketika kamu berbicara dengan seseorang, hadirkan dirimu sepenuhnya. Dengarkan dengan hati, bukan hanya telinga. Tunjukkan perhatian yang tulus, dan jangan ragu untuk memberikan pujian yang jujur. Sebuah senyuman, kata-kata penghiburan, atau sekadar kehadiran yang hangat dapat menciptakan resonansi energi yang memperkuat hubunganmu. Namun, tidak semua hubungan membawa keberuntungan. Ada kalanya kita bertemu dengan orang-orang yang membawa energi negatif, yang lebih sering menjatuhkan daripada mendukung. Dalam situasi seperti ini, penting untuk menjaga batasan. Lepaskan hubungan yang terus-menerus menguras energi tanpa memberikan kontribusi positif. Melepaskan bukan berarti membenci, tetapi mengakui bahwa tidak semua orang cocok untuk perjalananmu menuju keberuntungan. Selain menjaga hubungan yang positif, berikan juga kontribusi pada hubungan itu sendiri. Jadilah sumber keberuntungan bagi orang lain. Ketika kamu membantu seseorang meraih tujuan mereka, keberuntungan mereka akan memantul kembali padamu. Misalnya, ketika kamu memberikan waktu atau pengetahuanmu untuk membantu teman mencapai impian mereka, energi positif yang kamu tanam akan tumbuh menjadi peluang yang tak terduga bagimu di masa depan. Hubungan yang menguatkan keberuntungan juga mencerminkan keterhubungan kita dengan semesta. Ketika kita berbagi kebaikan dengan orang lain, semesta merespons dengan cara yang tak terduga. Misalnya, tindakan sederhana seperti memperkenalkan dua orang yang saling membutuhkan dapat menciptakan peluang besar bagi mereka, dan pada saat yang sama membuka pintu keberuntungan untuk dirimu sendiri. Hubungan yang sehat adalah fondasi keberuntungan. Mereka adalah saluran di mana peluang mengalir, tempat kita belajar, tumbuh, dan menemukan makna hidup. Mari bertanya pada diri kita, bagaimana hubungan kita hari ini? Apakah mereka membawa energi positif dan memperkuat perjalanan kita? Atau justru sebaliknya? Melalui hubungan yang penuh cinta, kejujuran, dan saling mendukung, keberuntungan menjadi lebih dari sekadar kesempatan. Ia menjadi perjalanan yang saling menguatkan, di mana kita tidak hanya meraih keberuntungan bagi diri sendiri, tetapi juga menciptakan keberuntungan bagi dunia di sekitar kita. Mari kita jalin hubungan yang bermakna dan jadikan setiap interaksi sebagai langkah menuju harmoni dan keberuntungan sejati. Bab 5. Mengintegrasikan kesadaran penuh dalam kehidupan untuk menarik keberuntungan. Keberuntungan bukanlah hadiah yang datang tanpa arah, melainkan hasil dari setiap pilihan yang kita buat dengan kesadaran penuh.
Dalam setiap momen, ada peluang untuk menyelaraskan diri dengan aliran energi positif semesta, dan kesadaran penuh adalah kunci yang membuka pintu itu. Ketika kita hidup dengan penuh kesadaran, setiap tindakan menjadi bermakna, setiap langkah menjadi terarah, dan keberuntungan pun mengalir tanpa henti. Kesadaran penuh atau mindfulness adalah seni untuk hadir sepenuhnya dalam setiap momen. Ia adalah panggilan untuk berhenti sejenak, menghirup napas dalam-dalam, dan menyadari apa yang sedang kita pikirkan, rasakan, dan lakukan. Dalam kesadaran ini, kita menemukan kekuatan untuk membuat keputusan yang selaras dengan nilai-nilai kita, membangun keberuntungan yang etis, dan menciptakan harmoni dalam kehidupan. Bayangkan memulai harimu dengan hening sejenak. Duduk dengan tenang, rasakan aliran napasmu, dan biarkan dirimu hadir sepenuhnya di saat itu. Dalam keheningan ini, niat baik mulai tumbuh, seperti benih yang ditanam di tanah subur. Ketika kita memulai hari dengan kesadaran penuh, kita memancarkan energi yang selaras dengan semesta, membuka ruang bagi keberuntungan untuk hadir. Kesadaran penuh mengajarkan kita untuk memperhatikan setiap tindakan, sekecil apapun. Ketika kita makan, bekerja, atau berbicara dengan seseorang, kita diajak untuk hadir sepenuhnya dalam momen tersebut. Bayangkan duduk bersama teman, bukan hanya mendengarkan kata-katanya, tetapi juga merasakan energi dan emosi di balik setiap kalimatnya. Dengan hadir sepenuhnya, kita tidak hanya menciptakan hubungan yang lebih mendalam, tetapi juga menarik peluang dan keberuntungan yang lahir dari koneksi sejati. Selain itu, kesadaran penuh membantu kita melihat peluang di tengah tantangan. Ketika hidup menghadirkan rintangan, reaksi kita seringkali adalah kekhawatiran atau kemarahan. Namun, dengan kesadaran penuh, kita diajak untuk berhenti, mengambil napas, dan bertanya, apa pelajaran yang bisa saya ambil dari ini? Dalam setiap tantangan, ada benih keberuntungan yang tersembunyi, menunggu untuk ditemukan oleh mereka yang memiliki keberanian untuk melihatnya. Praktik kesadaran penuh juga mencakup rasa syukur yang mendalam. Setiap malam sebelum tidur, luangkan waktu untuk merenungkan hal-hal yang telah kamu terima hari itu. Ucapkan terima kasih untuk hal-hal kecil, seperti tawa seorang teman, makanan yang mengenyangkan, atau udara segar di pagi hari. Rasa syukur ini bukan hanya tentang menghargai apa yang kita miliki, tetapi juga menciptakan resonansi positif yang menarik keberuntungan di masa depan. Kesadaran penuh juga mengajak kita untuk selektif terhadap apa yang kita konsumsi, baik itu makanan, informasi, atau hiburan. Setiap pilihan yang kita buat memengaruhi energi kita, dan pada akhirnya menentukan apa yang kita tarik ke dalam hidup. Pilihlah makanan yang menyehatkan tubuh, informasi yang memperkaya pikiran, dan hiburan yang menginspirasi jiwa. Dengan menjaga apa yang kita konsumsi, kita menciptakan fondasi untuk keberuntungan yang berkelanjutan. Terakhir, kesadaran penuh mengajarkan pentingnya refleksi harian. Di penghujung hari, luangkan waktu untuk merenungkan tindakan dan keputusanmu. Tanyakan pada dirimu sendiri, apakah saya telah hidup sesuai dengan nilai-nilai saya? Apakah tindakan saya hari ini mendekatkan saya pada keberuntungan yang saya cari? Refleksi ini bukan untuk menghakimi diri sendiri, tetapi untuk belajar dan tumbuh, memastikan bahwa setiap hari berikutnya menjadi lebih selaras dengan tujuan dan niatmu. Kesadaran penuh adalah seni untuk hidup dengan tujuan, memilih setiap langkah dengan hati-hati, dan menciptakan keberuntungan yang lahir dari harmoni dengan semesta. Ia adalah panggilan untuk hadir di setiap momen, menghargai keindahan yang ada, dan bertindak dengan integritas. Dalam setiap napas, setiap langkah, dan setiap keputusan, kita memiliki kekuatan untuk menciptakan kehidupan yang dipenuhi dengan keberuntungan dan makna. Mari kita bertanya pada diri kita sendiri, bagaimana saya bisa lebih sadar dalam menjalani hari ini? Bagaimana saya bisa menciptakan momen-momen keberuntungan melalui tindakan yang penuh kesadaran? Dengan hidup dalam kesadaran penuh, kita tidak hanya menarik keberuntungan, tetapi juga menjadi sumber keberuntungan itu sendiri, menyinari dunia dengan cahaya yang kita pancarkan dari dalam.
Bab 6. Menjaga dan melindungi. Keberuntungan dengan kesadaran dan integritas. Keberuntungan adalah bunga yang mekar dalam taman kehidupan. Namun seperti bunga, ia perlu dirawat, dijaga, dan dilindungi dari badai yang dapat merusaknya. Keberuntungan bukan hanya tentang apa yang kita peroleh, tetapi juga bagaimana kita menjaga agar keberuntungan itu tetap tumbuh dengan subur. Ia membutuhkan perhatian, kesadaran, dan integritas yang tinggi agar tidak tergerus oleh energi negatif atau tindakan yang melanggar harmoni semesta. Langkah pertama dalam menjaga keberuntungan adalah melindungi energi pribadi kita. Bayangkan dirimu dikelilingi oleh perisai cahaya yang kuat, memancarkan energi positif keluar, dan melindungi dirimu dari pengaruh negatif. Perisai ini tidak datang begitu saja, tetapi dibangun melalui ritual-ritual kecil yang penuh kesadaran, seperti meditasi harian, visualisasi perlindungan, atau sekadar berjalan di alam untuk menyelaraskan diri dengan energi bumi. Misalnya, sebelum memulai hari, ambillah beberapa menit untuk duduk dalam keheningan. Bayangkan cahaya putih yang lembut menyelimuti tubuhmu, melindungimu dari energi-energi yang tidak selaras. Dengan praktik sederhana ini, kamu tidak hanya menjaga energi pribadimu tetap murni, tetapi juga menciptakan ruang untuk keberuntungan mengalir dengan bebas ke dalam hidupmu. Selain itu, penting untuk menjaga integritas dalam setiap tindakan kita. Keberuntungan sejati hanya akan bertahan jika ia dibangun di atas dasar kejujuran dan niat baik. Hindari godaan untuk mengambil jalan pintas yang mungkin merugikan orang lain atau mengganggu keseimbangan semesta. Misalnya, jika kamu merasa tergoda untuk memanfaatkan kelemahan orang lain demi keuntungan pribadi, ingatlah bahwa keberuntungan yang lahir dari ketidakadilan tidak akan membawa kebahagiaan yang sejati. Sebaliknya, bertindaklah dengan integritas, bahkan ketika itu membutuhkan usaha lebih. Keberuntungan yang datang dari kejujuran akan membawa kedamaian dan keberlanjutan. Langkah selanjutnya adalah membangun komunitas yang mendukung perjalananmu. Kita tidak hidup sendiri. Keberuntungan kita seringkali terkait erat dengan energi orang-orang di sekitar kita. Pilihlah untuk dikelilingi oleh individu-individu yang membawa cahaya, yang mendukung tujuanmu, dan yang berbagi nilai-nilai luhur. Ketika kamu bersama dengan orang-orang yang selaras dengan energimu, keberuntunganmu akan tumbuh seperti api yang semakin menyala karena dikelilingi oleh bahan bakar yang baik. Namun, menjaga keberuntungan juga berarti memiliki keberanian untuk melepaskan. Ada kalanya, kita harus mengakhiri hubungan atau kebiasaan yang menghalangi aliran keberuntungan. Mungkin itu adalah seseorang yang terus-menerus membawa energi negatif ke dalam hidupmu, atau kebiasaan yang membuatmu jauh dari harmoni batin. Melepaskan bukanlah kegagalan, melainkan tindakan menciptakan ruang untuk sesuatu yang lebih baik. Selain menjaga hubungan dan energi, kita juga harus memastikan bahwa keberuntungan yang kita miliki tidak disalahgunakan. Keberuntungan adalah amanah, sebuah tanggung jawab yang harus digunakan untuk kebaikan bersama. Ketika kita menerima keberuntungan, kita memiliki kesempatan untuk membagikannya, menciptakan dampak positif bagi orang lain. Misalnya, jika kamu mendapatkan rezeki yang melimpah, gunakan sebagian untuk membantu mereka yang membutuhkan. Dalam berbagi, keberuntunganmu tidak akan berkurang, melainkan justru semakin meluas, seperti sungai yang mengalir dan menyuburkan tanah di sekitarnya. Akhirnya, praktik spiritual yang konsisten menjadi fondasi untuk menjaga keberuntungan tetap hidup. Ritual-ritual sederhana seperti rasa syukur, doa, atau refleksi harian memperkuat hubungan kita dengan semesta dan menjaga energi kita tetap seimbang. Ingatlah, keberuntungan bukan hanya tentang hasil, tetapi tentang perjalanan yang penuh kesadaran dan keindahan. Mari renungkan. Bagaimana kita menjaga keberuntungan yang telah kita miliki? Apakah kita merawatnya dengan kesadaran, membagikannya dengan cinta, dan melindunginya dengan integritas? Keberuntungan adalah cerminan dari diri kita, dan cara kita menjaganya adalah cerminan dari siapa kita sebenarnya. Dengan menjaga keberuntungan melalui kesadaran, integritas, dan cinta, kita tidak hanya melindungi apa yang telah kita raih, tetapi juga membuka pintu untuk keberuntungan yang lebih besar. Keberuntungan sejati tidak hanya menghiasi hidup kita,
tetapi juga memberikan cahaya bagi dunia di sekitar kita. Mari menjadi penjaga keberuntungan yang bijaksana, dan biarkan cahaya itu memancar tanpa henti, membawa harmoni dan kedamaian bagi semesta. Keberuntungan sejati bukanlah sebuah misteri yang tersembunyi, melainkan sebuah perjalanan yang dapat kita ciptakan dengan niat baik, usaha tulus, dan hubungan harmonis dengan semesta. Ia adalah cerminan dari tindakan kita, energi yang kita pancarkan, dan cara kita memperlakukan diri sendiri serta orang-orang di sekitar kita. Dalam setiap langkah yang kita ambil dengan kesadaran penuh, kita memiliki kuasa untuk menarik keberuntungan ke dalam hidup kita dan membaginya dengan dunia. Ingatlah, keberuntungan tidak pernah habis jika dibagikan. Ia seperti sungai yang mengalir, membawa kehidupan ke setiap tempat yang dilaluinya. Semakin kita berbagi, semakin deras arus keberuntungan yang kita ciptakan. Ketika kita berkolaborasi, bertumbuh secara pribadi, mempraktikkan kesadaran penuh, menjaga hubungan yang baik, dan melindungi energi positif kita, keberuntungan tidak lagi menjadi sesuatu yang kita tunggu, tetapi menjadi sesuatu yang kita wujudkan. Mari terus melangkah di jalan keberuntungan yang etis dan bermakna ini. Jadikan setiap hari sebagai kesempatan untuk menanam benih kebaikan, membangun harmoni, dan merangkul perjalanan spiritual yang membawa kita lebih dekat pada diri terbaik kita. Setiap tindakan kecil yang dilakukan dengan cinta dan integritas memiliki kekuatan untuk menciptakan gelombang keberuntungan yang tak terhingga. Dan sebelum kita mengakhiri perjalanan ini, jangan lupa untuk menyukai, berlangganan, mengaktifkan lonceng notifikasi, dan meninggalkan komentar 77 di bawah ini sebagai tanda bahwa kamu telah siap untuk menerima pesan ini sepenuhnya. Terima kasih atas dukungan melalui fitur Super Thanks yang telah kamu berikan. Dukungan ini adalah energi luar biasa yang memperkuat langkah kita bersama menuju kehidupan yang penuh keberuntungan, harmoni, dan kebahagiaan. Kini, saatnya kamu melangkah menjadi pencipta keberuntungan dalam hidupmu dan menyebarkan cahaya itu kemanapun kamu pergi. Semoga perjalananmu dipenuhi dengan keberuntungan yang tak terbatas, dan semoga setiap langkahmu membawa manfaat bagi dunia. Bersama-sama, mari kita ciptakan kehidupan yang lebih baik, penuh makna, dan dipenuhi keberuntungan sejati.